Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Salsabila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17056210066, program studi S1 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktik kerja lapangan pada divisi HRGA di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan yaitu tempat dan waktu PKL, kemudian profil perusahaan tempat saya melakukan PKL, kemudian bidang kerja apa saja yang saya lakukan selama PKL, ada kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut, kemudian kesenjangan teori dan praktik, dan kontribusi pelatihan, serta kesimpulan dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tempat dan waktu PKL. Jadi tempat pelaksanaan PKL di perusahaan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk ini yang beralamat di Jalan Haji Usmar Ismail, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dengan nomor telepon seperti tertera di PPT, kemudian penempatan PKL perhatikan selama magang yaitu di Divisi Human Resource General Affairs. Kemudian waktu pelaksanaan PKL itu dilaksanakan pada tanggal 16 Februari tahun 2024 sampai 30 Juni tahun 2024 dengan waktu pelaksanaannya yaitu Senin sampai Jumat pada pukul 8 hingga pukul 5 sore. Kemudian di sini perhatikan akan menjelaskan profil perusahaan. Jadi, perusahaan Jababeka Tbk ini didirikan pada tahun 1989 oleh Setiono Juandi Darmono dengan tujuan mengembangkan kawasan industri terbuka pertama di Indonesia. Kemudian, sejak pendiriannya, Jababeka telah tumbuh menjadi salah satu pengembang kota modern terkemuka di Indonesia. Kawasan ini juga dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan tol, kereta api, fasilitas pendidikan, pusat bisnis, dan berbagai fasilitas rekreasi. Jadi, PT Jababeka ini juga terbagi menjadi beberapa unit, yaitu ada Jababeka Hospitality yang terdiri dari rekreasi golf dan hotel, kemudian ada Jababeka Infrastruktur, kemudian ada Tanjung Lesung, dan ada Geraha Buana Cikarang. Kemudian visi misi dari perusahaan yaitu visinya PT Kawasan Industri Jababeka adalah menciptakan kota modern yang mandiri di setiap provinsi di Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian untuk misi dari perusahaan Jababeka ini adalah berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra strategis untuk mengembangkan konsep-konsep investasi dan inovasi yang sesuai dengan pengembangan teknologi terkini. Perusahaan juga berkomitmen untuk menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik yang mendukung pembangunan kota. Kemudian di sini ada bidang kerja yang saya atau Pratika lakukan selama melakukan PKL. Yang pertama yaitu membuat alur proses atau flow proses kerja di Golf Operation atau GO. Di mana dalam melaksanakan pekerjaan ini, perhatikan diberikan oleh mentor terkait arahan terkait apa saja hal yang perlu dilakukan dan diketahui perhatikan dalam hal membuat flow proses di Golf Operation ini. Kemudian, perhatikan melakukan interview dengan perwakilan setiap divisi untuk mengetahui operasional golf sebagai acuan untuk melakukan pembuatan flow proses golf operation. Dalam proses pengerjaannya, perhatikan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat bagan alur proses operasional golf. Adapun alur proses dalam pengerjaan pembuatan flow proses aliran kerja dari golf operation ini yaitu mentoring dari HR, kemudian riset mengenai golf operation, membuat pertanyaan wawancara, kemudian wawancara karyawan golf operation, resume hasil wawancara, membuat aliran proses kerja, dan meminta persetujuan HOD, GO, dan HR. Jika disetujui, maka pembuatan alur kerja ini selesai dan jika tidak disetujui, maka akan dilakukan revisi, kemudian akan dikembalikan kepada HOD, GO, dan HR untuk meminta persetujuan lagi sampai disetujui. Adapun dokumentasi terkait pekerjaan yang perhatikan lakukan yaitu sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu membuat alur proses atau flow proses kerja sales marketing. Tahapannya itu sama saja akan tetapi ini mencakup karyawan di sales marketing.
Adapun dokumentasi terkait pekerjaan yang perhatikan buat adalah flow proses dari sales banket sebagai berikut. Kemudian yang ketiga yaitu membuat SOP Gulf Operation. Dalam hal ini, perhatikan mendapatkan tugas untuk berkolaborasi dengan berbagai departemen di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, termasuk melakukan wawancara dengan staf lapangan, mengumpulkan data operasional, dan mengobservasi proses kerja. Kemudian perhatikan juga bertanggung jawab untuk menghubungi konsumen dan pelanggan yang berinteraksi dengan Departemen Gulf Operation dan Sales Marketing guna mendapatkan masukan dan testimoni yang relevan. Kemudian melalui, eee, tahap-tahap berikut itu, perhatikan membuat SOP yang disusun untuk, kebutuhan operasional di Golf. Adapun, tahapan membuat SOP Golf Operation yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan SOP, kemudian mengumpulkan informasi dan dokumentasi, menghubungi HOD departemen untuk diskusi SOP, melakukan diskusi SOP, kemudian membuat penulisan dan penyusunan SOP, serta meminta persetujuan HOD departemen dari Golf Operation dan HR. Jika disetujui, maka pembuatan SOP selesai, akan tetapi jika terdapat perbaikan atau revisi, maka akan dilakukan perbaikan sehingga akan diajukan persetujuan kembali sampai akhirnya disetujui. Adapun dokumentasi terkait pekerjaan yang Perhatikan buat adalah berikut. Di sini ada hasil dari SOP Golf Operation. Kemudian di sini ada chat untuk mengajukan membuat SOP atau berdiskusi dengan HOD. Dan di sini ada email, di mana email ini diberikan oleh HR untuk acuan membuat SOP dari SOP sebelumnya dan diinovasikan atau diperbarukan menurut pengetahuan dari pelatihan. Kemudian yang keempat yaitu Project First Class All the Way, di mana proses ini adalah di buat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh karyawan memenuhi standar kelas 1 yang diakui secara internasional, atau dalam hal ini masih nasional. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, proyek ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi perusahaan dalam industri. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan, tetapi juga mengembangkan solusi yang efektif guna meningkatkan kompetensi karyawan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan internal perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi standarisasi terkait first class. Jadi perhatikan, eee, harus mengetahui dulu apa itu first class, kemudian setelah perhatikan, agak menguasai, pengertian dari standarisasi first class itu apa saja, kemudian perhatikan membuat kuesioner first class all the way, di mana kuesioner ini akan dibagikan kepada karyawan sehingga karyawan dapat mengisi kuesioner agar dapat dilakukan penelitian oleh pelatihan. Tahapan selanjutnya yaitu menyebarkan kuesioner kepada karyawan di Jababeka. Kemudian melakukan analisis, terkait kebutuhan karyawan setelah pelatihan mengetahui kebutuhan apa saja atau pelatihan apa saja, yang dibutuhkan oleh karyawan untuk meningkatkan pelayanan mereka agar sesuai dengan standarisasi first class, kemudian pelatihan akan mengajukan pelatihan kepada HR dan akan ditindaklanjuti oleh HR. Adapun, dokumentasi terkait pekerjaan yang Perhatikan lakukan adalah sebagai berikut. Di sini ada list-list, terkait analisis dari kuesioner yang telah disebarkan. Di sini ada gap-nya apa saja, kemudian training yang dibutuhkannya, kemudian actual-nya seperti apa karyawan. Di sini juga digolongkan menjadi beberapa unit. Dan ada juga dokumentasi terkait survei, eee, project pelayanan first class yang, Perhatikan buat, dan ada PPT yang Perhatikan presentasikan kepada HR terkait project ini. Kemudian, yang terakhir ada mengajukan perizinan berusaha di Padang Golf Cikarang. Perhatikan juga mendapat tugas tambahan untuk membantu bagian GE untuk mengajukan perizinan berusaha di PT Padang Golf Cikarang dengan menggunakan web OSS. Proses ini
dilakukan dengan berkoordinasi dengan bagian GE. Tahapannya yaitu dengan mengakses web OSS, kemudian mengisi informasi usaha, eee, proses verifikasi, sehingga jika telah diverifikasi, maka penerbitan izin usaha akan diajukan, maka proyek ini akan selesai. Perhatikan lakukan adalah sebagai berikut. Di sini juga perhatikan akan menjelaskan terkait kendala yang dihadapi, yaitu kendala dalam merumuskan pertanyaan kuesioner yang spesifik dan mudah dimengerti oleh responden karyawan. Pada awalnya, saat membuat kuesioner, perhatikan kesulitan untuk membuat pertanyaan yang detail terkait first class. Kemudian, eee, perhatikan mendapat masukan dari HR atau mentor. Kemudian kendala selanjutnya yaitu kesulitan dalam memilih kata yang tepat untuk membuat SOP, karena tentu saja pembuatan SOP itu harus menggunakan kata yang baku dan kata yang paling mudah dimengerti untuk karyawan. Kemudian variasi jawaban yang berbeda dari beberapa divisi sehingga sulit bagi pelatihan untuk menganalisis dan memastikan flow proses yang benar. Karena pembuatan flow proses itu dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan, maka, biasanya beberapa karyawan itu menjelaskan penjelasan yang sedikit berbeda. Maka dari itu, perhatikan menghadapi kendala sulitnya menganalisis mana jawaban yang tepat untuk flow proses tersebut, kemudian memahami operasional departemen lain yang akan dibuatkan SOP-nya. Karena ini adalah pengalaman pertama perhatikan untuk membuat flow proses, apalagi mengetahui atau memahami operasional departemen lain, awalnya perhatikan mengalami kesulitan. Kemudian menyesuaikan jadwal temu untuk melakukan diskusi dengan beberapa kepala departemen dan karyawan lainnya. Bagaimana sih cara menghadapi kendala tersebut? Perhatikan melakukan penelitian awal yang mendalam tentang standar pelayanan first class melalui beberapa sumber sehingga perhatikan dapat mengetahui lebih detail mengenai first class. Kemudian menggunakan panduan penulisan teknis untuk memilih kata yang tepat dan meminta feedback dari mentor atau rekan kerja terkait, penulisan atau pemilihan kata untuk penulisan SOP. Kemudian ada juga melakukan analisis jawaban, kemudian melakukan diskusi dengan kepala departemen divisi tersebut untuk memverifikasi jawaban karyawan mana yang benar terkait flow proses. Ada juga observasi langsung terhadap operasional departemen terkait dan melakukan wawancara dengan karyawan di departemen tersebut. Cara menghadapi kendala, terkait penentuan jadwal temu, yaitu mentor saya secara langsung dapat menghubungi karyawan dari departemen terkait dan membuat jadwal temu dengan pelatihan, sehingga dapat memudahkan pelatihan untuk menghubungi, kepala departemen untuk pembuatan SOP. Selanjutnya yaitu kesenjangan teori dan praktek. Jadi jenis kesenjangannya itu yaitu praktikan mempelajari cara membuat SOP yang tentu saja, di mata kuliah itu, cara pembuatan SOP dijelaskan akan tetapi mungkin, kurang detail. Kemudian perhatikan mempelajari cara membuat alur proses kerja. Hal ini juga baru perhatikan pelajari setelah mengikuti PKL. Perhatikan juga mempelajari cara berkomunikasi dengan baik dan menggali informasi secara detail melalui wawancara yang dilakukan untuk pembuatan alur proses kerja dan pembuatan SOP. Kemudian jenis kontribusi yang berikan kepada perusahaan yaitu perhatikan membuat SOP Golf Operation, perhatikan juga membuat, SOP Sales Marketing, di mana di dalam SOP itu terdapat prosedur, lampiran-lampiran form, dan lainnya. Kemudian perhatikan juga melakukan analisis pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Maka kesimpulannya, selama melaksanakan PKL, perhatikan mendapatkan banyak pengetahuan, keterampilan, relasi, dan pengalaman kerja nyata di bagian human resource. Kemudian perhatikan juga belajar bagaimana cara memanage waktu dengan baik, bertanggung jawab, dan disiplin mengenai tugas dan pekerjaan yang telah diberikan. Dengan praktik kerja lapangan ini, perhatikan juga dapat memahami dan mempraktikkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Berikut adalah dokumentasi terkait praktik lapangan kerja yang perhatikan lakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.